Pulang lalu melanglang, jauh dari kampung halaman, tanpa menjadi apa-apa menguatkanku untuk pulang ke Wangon. Setelah kabur dari pekerjaan terakhirku di Jakarta, aku banyak merenung. Teringat yang disampaikan Simbah bahwa aku harus melakukan pekerjaan yang memang aku sukai. Kira-kira apa lagi ya yang aku suka selain hal-hal yang berbau mistis? Pilihanku jatuh ke bidang pengobatan tradisional. Mulailah aku belajar memijat, refleksi, bekam, dan kiropraktik dengan cara yang sederhana. Ada keluarga yang bisa mengobati secara herbal, juga melakukan pemijatan. Akhirnya aku belajar ke sana. Yang aku pelajari adalah ilmu dasar pemijatannya. Sementara untuk penyembuhan melalui pemijatan itu aku pelajari sendiri, termasuk lewat YouTube. Namun, lama-kelamaan teori yang aku pelajari berbeda dengan kondisi pasien di lapangan. Akhirnya aku belajar sendiri secara otodidak menggunakan rasa. Jika kita peka, jempol tangan dan ujung-ujung jari seolah memiliki mata. Sehingga saat diraba, kita pijat, tubuh dapat memunculkan simptom-simptom penyakit yang mengarahkanku untuk melakukan pengobatan dengan cara apa. Dengan kata lain, jari-jari tangan membantuku menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada pasien. Ternyata saat ada yang sembuh, aku senang. Di hati rasanya mantap dan bahagia. Semula masih ada rasa ragu di dalam diri, kurang yakin. Tetapi saat ada pasien yang sembuh, mulailah muncul rasa percaya diri itu. Salah satunya adalah saat ada pasien yang sembuh sampai mengajakku makan bersama pada tengah malam di sawah saking senangnya. Itu memang nazar dia kalau berhasil sembuh. Pasien itu adalah seorang lelaki, pekerja kantoran yang menderita TBC dan sangat putus asa sehingga berencana untuk pensiun dini. Saking putus asanya, dia merasa mati kapanpun sudah siap saking sudah tidak punya semangat hidup. Aku pertama kali bertemu pasien ini saat dipanggil untuk melakukan pijat refleksi. Pak, kalau sampean mau dengan saya akan berusaha semampunya untuk membantu kesembuhan Bapak. Nanti setelah refleksi akan saya bekam. Jika ada perubahan, saya besok datang lagi. Bapak tidak usah bayar, pokoknya sembuh dan punya semangat hidup lagi. Saya sudah senang. Setiap malam bapak itu kudatangi sampai nolak-nolak saking tidak yakin bakal sembuh. Dan sudah tidak ada lagi semangat untuk hidup. Namun, aku tetap datang karena yakin beliau bisa sembuh. Waktu itu aku melihat ada gangguan di tulang belakangnya, sehingga berpengaruh pada sakitnya. Akhirnya aku melakukan kiropraktik meski sebenarnya sudah diusir secara halus. Suatu hari saat melakukan kiropraktik, tulang belakang yang posisinya tidak tepat alias melengseh itu berbunyi. Tak, aku ketakutan. Dia pun terpaku. Aduh, kalau kenapa-napa bahaya nih. Ternyata dia merasa lebih ringan. Dan keesokan harinya pasien itu malah bisa berangkat kerja dengan nyaman. Setelah kejadian itu, dia memanggilku dan mengajakku makan pukul 12 malam di tengah hutan untuk memenuhi nazarnya jika sembuh.
Kejadian ini membuatku semakin percaya diri dan yakin bahwa melakukan pengobatan tradisional adalah jalanku. Mungkin inilah jalan yang digariskan seperti yang dikatakan si Mbah, guru spiritualku itu. Usaha gagal, pacar pun hilang. Kemampuan menjadi penyembuh di Wangon membuatku memberanikan diri membuka klinik pengobatan tradisional di Solomanik, Banjarnegara. Mengingat modal tidak terlalu besar, aku hanya dapat menyewa tempat yang murah dan jauh dari keramaian. Pilihan itu jatuh di pinggir kota. Alhasil, berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan klinik sepi. Pasien setiap hari datangnya hanya 1-2. Pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Selama 4 bulan terakhir buka praktik, aku sampai masuk ke kebun-kebun orang untuk mengambil singkong buat makan. Setiap hari ibuku menelpon. Aku selalu bilang bahwa aku baik-baik saja hingga akhirnya benar-benar tidak kuat dan menyerah. Klinik kututup di usia yang baru 6 bulan. Kalau ditota selama 6 bulan, pasienku hanya berkisar 15-20 orang. Orang nyucuk. Lagi-lagi aku pulang ke Wangon. Rupanya cobaan belum berakhir. Calon istriku yang kutitipkan ke Ustadz akhirnya kecantol dan mereka menikah. Mengapa ini bisa terjadi? Pacarku waktu itu sudah ingin menikah dan memperdalam ilmu agama. Mas, aku berpacaran denganmu bertahun-tahun, tetapi tidak ada peningkatan dalam keagamaan dan kerohanian, ujarnya. Duh, hatiku mak teratap. Saat itu ilmu agamaku memang belum dalam. Lalu aku teringat ada temanku yang sudah menjadi ustadz dan membuka pondok pesantren di Kebumen. Kubawa pacarku mondok di sana saat aku bekerja agar dapat segera menikahinya. Aku titip ke disik pacarku neng kene, ben iso sinau agama. Aku kerja sik ya. Begitu kata pengantarku ke pemilik pondok pesantren dan juga temanku itu. Ternyata bukan ilmu saja yang pacarku dapatkan. Akhirnya dia mendapat suami yang sangat dalam ilmu agamanya, seperti yang diinginkan. Memang kalau bukan jodoh, ya tidak akan dapat bersatu. Tetapi bertahun-tahun jagain jodoh orang, ya nyesek. Undangan pernikahan mereka akhirnya sampai ke rumahku. Hatiku hancur. Bapakku sangat paham bahwa aku orang yang sangat emosional. Beliau takut jika pernikahan pacarku yang akhirnya menjadi mantan ini mendorongku melakukan kekerasan yang menyeretku ke perbuatan kriminal. Akhirnya bapak berusaha mengalihkan perhatian dengan memberi alamat pakdeku di Kalimantan untuk dicari. Nang, iki duit 600.000, ndang golek tiket, goleki pakdemu nang Kalimantan. Ternyata ini adalah awal mula petualangan yang membawaku ke posisi sekarang.
tempat baru, kehidupan baru. Tidak butuh waktu untuk berpikir saat bapakku memintaku ke Kalimantan untuk mencari Pak Deku. Tidak peduli juga jika bapak sebenarnya menyuruhku menyeberang pulau agar tidak berbuat keonaran di pernikahan mantan pacarku. Pokoknya berangkat saja. Saat itu aku benar-benar merasa hancur. Sampailah aku di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Mencari alamat yang diberi oleh bapakku. Gak ketemu. Ku cari terus, tetap tidak ketemu. Rupanya alamat itu sudah tidak ada. Dulunya Pak D memang mengikuti program transmigrasi sekitar tahun 1995. Tetapi tidak berjalan dengan lancar, dan alamat yang diberikan Bapak sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu, di manakah Pak D? Aku tidak tahu. Aku bingung sehingga memutuskan untuk beristirahat di sebuah musola. Di sana kebingungan berlanjut. Sendirian, tak tahu mau melakukan apa. Sampai akhirnya datang seorang bapak-bapak yang mendatangiku dan bertanya, "Mas, sampean tadi subuh sudah ada di sini. Sekarang jam 2 siang masih di sini. Nunggu siapa?" Ternyata bapak itu adalah kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukadana, Pak Suhaimi, yang asalnya dari Klaten. Kuceritakan kepadanya bahwa aku terdampar di Kalimantan karena tidak menemukan alamat Pak D yang diberikan ayahku. Rupanya dia merasa kasihan kepadaku, seorang anak muda yang kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukan jauh dari rumah. Baiklah, itu ada perpustakaan. Kamu tinggal saja di situ sambil bantu membersihkan ruangan itu ya. Aku tersenyum senang dan tampak berpikir panjang ku terima tawaran itu. Senang dengan semangatku membersihkan ruangan yang ku tempati dan bagian lain di sekolah itu. Pak Suhaimi menawariku bekerja sebagai tukang sapu sekolah dengan bayaran Rp500.000 per bulan. Tentu saja aku terima dengan senang hati tawaran itu. Aku akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup dan belajar banyak tentang kehidupan. Setelah 6 bulan tinggal di sekolah untuk bersih-bersih, lagi-lagi Pak Suhaimi menawari pekerjaan tambahan. Nang, daripada kamu di sini cuma bersih-bersih, ini aku belikan motor murah. Buat kamu beli-beli kebutuhan sekolah dan menyelesaikan urusan lainnya. Ini adalah motor yang dibelinya secara pribadi, tidak menggunakan dana dari sekolah. Wah, aku senang. Aku bisa lebih bebas kemana-mana dengan motor ini. Sampai akhirnya aku melihat bahwa di sekolah masih banyak anak yang sering terlambat datang ke sekolah karena memang tidak ada kendaraan. Awalnya aku menawar jasa antar jemput ke satu anak sebagai bentuk kepedulian. Namun, lama-kelamaan banyak orang tua yang tahu, sehingga ikut meminta tolong untuk mengantar dan menjemput anak mereka ke sekolah. Dari yang hanya satu siswa, hingga akhirnya dalam 1 bulan ada 30 siswa yang harus kuantar jemput setiap harinya. Orang tua siswa memberi uang jasa yang cukup untuk hidup di Kalimantan.
plus Rp500.000 dari sekolah. Merasa punya penghasilan cukup, hasratku untuk kembali ke dunia pengobatan sebagai bagian dari jati diri sendiri kembali muncul. Aku bingung juga bagaimana mengawalinya. Akhirnya, malam hari sesudah maghrib, saat semua pekerjaan sudah selesai, ku ketuk pintu-pintu rumah penduduk satu persatu, menawarkan kemampuanku memijat dan bekam. Gratis tanpa biaya apapun. Ternyata banyak yang cocok dengan pijatan dan bekamku. Mereka meminta nomor telepon yang bisa dihubungi. Hanya dengan getak tular, dalam 3 bulan aku sudah kewalahan melayani pasien yang membludak. Aku belum menetapkan patokan tarif, tetapi mereka sudah memberikan bayaran seikhlasnya. Kukumpulkan uang hasil memijat dan kugunakan untuk membeli kayu yang akan kujadikan perabotan saat membuka klinik nanti. Aku belajar bagaimana membuat perabotan dari akun-akun do it yourself YouTube. Kupraktikkan hingga perabotan yang kubutuhkan tersedia, karya dari tanganku sendiri. Setelah 6 bulan memulai pengobatan hingga menyelesaikan perabotan untuk klinik, akhirnya aku memutuskan untuk berpamitan ke Pak Suhaimi. Aku tidak menutupi alasanku pamit. Ku bilang bahwa aku akan membuka klinik karena memang minatku ada di situ. Beliau menyambut niatku dengan baik, tidak menghalangiku sama sekali. Akhirnya, aku pindah ke kontrakan yang nantinya juga kugunakan untuk membuka klinik. Kutinggalkan sekolah yang sempat menopang hidupku sebelum akhirnya aku bisa mandiri. Terima kasih Pak Suhaimi. Terima kasih juga para orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk kuantar jemput ke sekolah. Aku siap memulai kehidupan baruku. Klinik kubuka, rezeki pun terbuka. Tak terbayang sebelumnya jika klinik yang kubuka ini sukses. Pasienku terus bertambah. Dari yang semula aku harus mengetuk pintu dari pintu ke pintu, kali ini pasienku sudah datang saat aku membuka mata di pagi hari sekitar pukul 7. Hingga tiba waktuku beristirahat pukul 12 malam. Tak jarang pasien terakhir selesai ditangani hingga pukul 2 dini hari. Akhirnya aku membatasi untuk menangani pasien maksimal 20 orang per hari. Fokusku hanya masa depan, lelah tidak kurasakan. Namun, kekuatan manusia memang ada batasnya. Setelah 3 bulan berjalan, aku mulai merasa butuh rekan untuk membantu di klinik. Akhirnya aku mulai mencari rekan yang bisa kuajak bekerja sama. Muncullah nama Pak Ngaliman di benakku. Dia berasal dari Wangon. Tetapi saat itu dia yang bekerja di Malaysia dan sedang menghadapi masalah sehingga harus dideportasi. Tanpa bak bibu, lelaki berusia hampir 2 kali usiaku itu kuajak bergabung menjadi terapis di klinik. Niat baik memang selalu dimudahkan. Salah satu pasienku adalah petugas di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dia membantu mempermudah proses pemulangan Pak Ngaliman, hingga akhirnya aku dengan mudah mendapatkan rekan kerja dan tidak sendirian lagi di klinik. Aku bagikan ilmu pengobatan tradisionalku ke Pak Ngaliman.
Dia membantuku melakukan terapi-terapi yang ringan kepada pasienku. Kami berdua mulai menangani pasien yang jumlahnya terus bertambah, hingga muncul permintaan yang sulit dipenuhi oleh kami berdua, yaitu semakin banyaknya pasien perempuan. Akhirnya aku memanggil Mbak Setiani, kakak perempuanku nomor 4, dan suami beserta anaknya yang masih kecil untuk bergabung. Dari 6 bersaudara, memang anak nomor 2 hingga nomor 5 berminat pada pengobatan tradisional. Hanya anak tertua dan terakhir yang tidak mendalami ilmu pengobatan ini. Itu mengapa tidak terlalu sulit saat aku membutuhkan tenaga tambahan. Tinggal memanggil kakakku yang sudah bisa menerapi. Yang membedakan, aku mendalaminya dengan serius, sementara kakakku sekedar bisa. Berlima kami menempati rumah kontrakan yang menjadi klinik sekaligus tempat tinggal. Jumlah pasien terus bertambah, tetapi pekerjaan kami menjadi lebih ringan karena ada 4 terapis yang bekerja. Sehari pasien yang datang bisa mencapai 30 orang, dan beban pekerjaan menjadi lebih ringan karena telah diasasi oleh terapis. Klinik ini berdiri sejak pertengahan 2016 hingga akhirnya harus ditutup pada akhir 2018. Saat pasien banyak, aku mendapatkan kenyamanan di Sukadana, Kayong Utara. Pelanggan banyak karena wilayah itu adalah kabupaten baru dengan pegawai-pegawai pemerintah dari luar wilayah Sukadana. 2,5 tahun membuka klinik dengan banyak pasien, aku merasa berkecukupan secara finansial di usia 22 tahun. Aku terpikir untuk menikah.